Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovanka Indriasari, NPM 220120100034. Yang terhormat Bapak Rega Ritominya Rizky SEMM selaku dosen pengampu analisis multivariat. Di sini saya melakukan analisis menggunakan metode PLS SEM moderator analisis dengan judul pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan yang dimoderasi oleh kepercayaan. Baik, di sini untuk langkah yang pertama yaitu membuka Excel terlebih dahulu, dan di sini sudah ada data yang sudah disiapkan. Kemudian kita copy untuk kita pindahkan ke Note. Kita kopas, lalu kita klik File, Save As. Kita beri nama terlebih dahulu. Kita save. Lalu klik PLS 4. Kita klik New Project, kita beri nama, klik Create, lalu import data file. Kita masukkan data dalam format Note tersebut yang sudah kita buat, kita masukkan di sini. Lalu tampilannya seperti ini, kita klik Import. Setelah itu klik Back. Create model. Pada model type ini kita ganti PLSM. Kita beri nama. Kita save. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita mulai menggambar terlebih dahulu dari variabel-variabel tersebut. Untuk yang pertama, kita menggambar variabel kepuasan pelanggan. Lalu kita tarik ke sini, kita beri nama kepuasan pelanggan, klik enter. Untuk yang kedua yaitu variabel loyalitas pelanggan, kita tarik, kita beri nama loyalitas pelanggan, klik enter. Lalu kita menggambar dimensi dari kepercayaan. Untuk dimensi yang pertama yaitu keandalan, kita klik enter. Untuk dimensi yang kedua dari kepercayaan itu integritas. Lalu untuk dimensi yang ketiga itu kompetensi. Nah, kemudian kita akan menggambarkan moderatornya, yaitu variabel kepercayaan. Kita klik dari indikator yang pertama, kita tahan sampai indikator terakhir. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik sebagai moderatornya. Kita beri nama kepercayaan. Klik OK. Jika sudah tampilannya seperti ini, lalu kita rapikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Di sini pada indikator kepercayaan itu bersifat reflektif sehingga arah panahnya keluar pada masing-masing indikator. Lalu kita hide terlebih dahulu. Kemudian kita rapikan. Setelah itu kita klik connect untuk bisa mengarahkan dari X ke Y arah panahnya. Lalu di sini ada 3 dimensi yaitu keandalan, integritas, dan kompetensi. Arahnya itu ke dalam karena bersifat formatif. Seperti ini. Lalu untuk moderatornya kita kasih panah ke atas. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Kemudian kita calculate. Kita klik PLSM. Kita start calculate. Muncul tampilan seperti ini setelah dikalkulate. Maka untuk interpretasi yang pertama yaitu auto loading. Kita klik, yaitu pada variabel kepuasan pelanggan menunjukkan validitas konvergen yang valid karena seluruh indikatornya dari indikator yang pertama sampai keempat itu nilainya di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa semua indikator memiliki kontribusi yang kuat. Untuk variabel kedua yaitu loyalitas pelanggan,
memiliki pada indikator yang pertama memiliki nilai di bawah batas ideal yaitu 0,697. Meskipun nilainya mendekati 0,7, sebaiknya dipertimbangkan untuk dievaluasi lebih lanjut. Untuk indikator yang kedua dan ketiga memiliki nilai di atas atau lebih besar dari 0,7, yang artinya menunjukkan validitas konvergen yang valid. Jadi, pada variabel loyalitas pelanggan ini itu dapat dikatakan valid atau diterima, tetapi kualitas bisa ditingkatkan pada indikator yang pertama. Kemudian pada variabel kepercayaan, untuk data yang tidak valid itu pada dimensi yang kedua, indikator kedua, dimensi kedua, indikator ketiga, dimensi ketiga, indikator ketiga. Mengapa dikatakan tidak valid? Karena nilainya lebih kecil dari 0,7, yang artinya menunjukkan validitas konvergen yang tidak valid. Kemudian untuk interpretasi yang kedua yaitu ada diskriminan validity. Kita cari pada quality criteria. Lalu untuk diskriminan validity kita klik, kita pilih cross loading. Nah, pada diskriminan validity ini membandingkan nilai cross loading dan indikator atau variabel tersebut dibandingkan dengan variabel lainnya. Pada indikator yang pertama sampai indikator ketiga dari kepuasan pelanggan dapat dilihat nilai cross loadingnya itu lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya yaitu loyalitas pelanggan dan kepercayaan. Namun pada indikator yang keempat dari kepuasan pelanggan itu memiliki nilai yang lebih kecil dari variabel loyalitas pelanggan dan kepercayaan, maka dinyatakan tidak valid. Kemudian pada indikator pertama sampai indikator ketiga dari loyalitas pelanggan itu lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya yaitu kepuasan pelanggan dan kepercayaan. Pada indikator kepercayaan, dimensi keandalan, integritas, dan kompetensi dapat dilihat nilainya lebih besar dibandingkan dengan variabel kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya langkah ketiga yaitu reliabilitas. Kita klik konstruk reliability dan validity. Di sini kita lihat pada composite reliability yaitu nilainya itu di atas 0,6 yang data dinyatakan reliable. Selanjutnya interpretasi yang keempat pada inner model yaitu R-square. Kita klik R-square. Dapat kita lihat nilai R-square pada variabel loyalitas pelanggan sebesar 0,697, yang artinya kepuasan pelanggan dan kepercayaan mampu menjelaskan variabel loyalitas pelanggan sebesar 0,697 dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian di mana nilai 0,697 termasuk model yang moderat. Selanjutnya, interpretasi hasil pada direct effect ini tuh pada bootstrapping. Kita edit terlebih dahulu, lalu calculate bootstrapping. Lalu untuk step-nya pilih one tile, kita start calculate. Kita tunggu sebentar. Setelah itu muncul tampilannya seperti ini. Kita klik pad coefficient, lalu klik man. Nah, pada nilai koefisien kepuasan pelanggan terhadap loyalitas sebesar 0,459 menunjukkan arah positif sehingga H1 diterima karena nilai p-value-nya lebih kecil atau kurang dari 0,05 yang artinya kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian pada nilai koefisien kepercayaan memperkuat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas sebesar negatif 0,131 menunjukkan arah negatif sehingga H2 diterima karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05 yang artinya kepercayaan memperkuat kepuasan pelanggan berpengaruh negatif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.